Alhamdulillahil aliyyul kabir al-latiful khabir al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat wal majazilaha bima amilat nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shala wa sama wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'i wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallaha hiya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqana yaumul qiyamah, yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapaki langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelang masuknya bulan Dzulhijjah, kita kembali diingatkan dengan beribu makna peristiwa hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat erat hubungannya, yaitu hubungan orang tua dan anak, mengingatkan kita antara hubungan kita dengan anak-anak kita, baik hubungan kita dengan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ucapannya tertulis di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ya bunayya anni ara fil manam. Ketika pada saat itu Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, wahai anandaku tercinta, anandaku tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Aku telah menyembelihmu, apa pendapatmu wahai anandaku? Kemudian Ismail menjawab, if'al ma tu'mar ya abati, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anak yahandaku tercinta, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak solih yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya pagi, petang, siang, malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
penantiannya bukan penantian yang sebentar. 80 tahun menanti Ismail itu datang, lahir ke dunia. Setelah lahir, setiap doanya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka peristiwa yang sangat menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk kembali menengok bagaimana dengan anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ala salasatu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fa'addabahunna, ia didik dengan baik, wa zawwajahunna, ia nikahkan dengan orang yang baik, wa ahsana ilaihinna falahul jannah, dan setelah itu ia tetap berbuat baik, maka surgalah baginya. Dengan anak pahala akan tetap mengalir. Idza matal insan, ketika manusia mati, kita semuanya meninggalkan dunia ini, inqata amaluhu, semuanya akan terputus. Ibadah yang kita lakukan akan terputus, salat kita terputus, zakat kita terputus, puasa kita terputus. Tapi ada amalan yang tidak akan pernah terputus, yang akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, doa anak solih yang nantinya akan mengalir ke dalam kubur kita. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salasatun qad haramahumullah, ada 3 golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, mudminul khamr, pecandu narkoba. Pecandu narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, wal aqu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya haram untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wadayus. Para sahabat bertanya, "Manil ladzi dayus ya Rasulullah?" Siapakah mereka dayus itu ya Rasulullah? Alladzi yuqirru ala ahlihi, orang tua ataupun wali yang membiarkan anaknya melakukan perbuatan nista. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Selain itu, kita juga diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun baiknya, banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga bagi mereka. Dengan bakti ibu, dengan bakti kepada ibu, membuat seorang anak terkabul doanya melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais." Nanti akan ada seorang laki-laki, ia akan datang kepada kamu. Ia berasal dari Yaman, namanya Uwais. La yada' bil Yaman ghaira ummin lahu. Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia sedang merawat ibundanya. Qad kana bihi bayadun fada'allahu fa'adhabu anhu illa mawdi'id dinar awid dirham. Ia pernah terkena penyakit supak warna putih pada kulit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam dinar maupun dirham. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doanya makbul, mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta untuk memohonkan doanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Tanpa mengesampingkan makna ayah, anna rajulan qala ya Rasulullah
inna limalan wa waladan wa inna abi yuridu ayyahtaju mali faqala anta wa maluka li abik. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan ayahandanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau dan hartamu milik ayahandamu. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, bangga dengan anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Supaya kamu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Posisi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala, mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya ingin merebut kebahagiaan duniawi? Sadarkah mereka bahwa murka Allah terletak pada murka kedua orang tua? Ridallahi fi ridal waliden wa sukhtullahi fi sakhatil waliden. Kemudian hikmah yang kedua yaitu keseimbangan antara usaha dan tawakal. Setelah Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di tengah padang pasir, di tengah lembah yang tandus tanpa tanaman, itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah akan langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada, tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang amat sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberi tanpa adanya usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan pernah terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.